Kejaksaan Agung merencanakan melaksanakan eksekusi 6 terpidana mati sebelum akhir tahun 2014. Namun, sejauh ini Kejaksaan Agung baru bisa memastikan mengeksekusi vonis mati terhadap 2 terpidana kasus pembunuhan berencana yakni GS dan TJ. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan tidak ada pembatalan eksekusi mati terhadap para bandar narkoba. Kejaksaan Agung hanya masih menunggu terpenuhinya seluruh aspek hukum, termasuk masih diprosesnya hak peninjauan kembali atau PK para terpidana. Prasetyo juga membantah adanya isu yang menyebutkan eksekusi mati tersebut batal. 5 terpidana yang akan dieksekusi tahun ini merupakan sisa dari yang belum dieksekusi pada 2013 lalu. Awal 2013 lalu, 5 terpidana mati sudah dieksekusi, sedangkan pada 2012 ada 10 terpidana mati yang sudah dieksekusi. Jumlah terpidana sampai saat ini sebanyak 118 orang. Jumlah tersebut belum termasuk yang baru diputus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia. Lalu, apakah Kejaksaan Agung dapat melaksanakan eksekusi mati terhadap 4 dari 6 terpidana mati pada akhir tahun 2014 ini? Ya, untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami pengamat hukum Bapak Asep Iwan Iriawan, dan nanti kita juga akan menghubungi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tony Tes Fontana. Saya akan ke Kang Iwan terlebih dahulu. Terima kasih, atau Kang Asep ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, Kang Asep, saya minta pendapatnya terkait dengan penundaan dari eksekusi mati yang kemudian juga ini sudah disampaikan. Ini efeknya terhadap hal apa sebetulnya, Kang Asep? Ya, gini, buat ditunda tidaknya eksekusi untuk perkara pidana adalah kewenangan kejaksaan. Karena eksekutor perkara pidana itu adalah eksekusinya jaksa. Jadi tugas hakim sudah selesai, jadi tugas wewenang adalah jaksa yang melaksanakan. Ditunda atau tidak ada kewenangan pada kejaksaan. Tapi prinsipnya semua putusan harus dilaksanakan. Artinya mau putusan mati 20 tahun, jaksa harus melaksanakan. Jadi ketika jaksa tidak melaksanakan putusan itu, berarti jaksa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana perintah undang-undang. Nah, ketika jaksa mengatakan akan, ya kalau akan kapan? Kan namanya akan kan? Belum. Tapi harus, kalau perintah hukumnya harus. Nah sekarang efeknya apa? Ketika ini putusan ini dulu dikatakan akan dilaksanakan, ternyata ditunda, yang tahu kan kejaksaan. Tapi memang akan menjadi efeknya apa? Toh mungkin bagi para terpidana mati atau para nanti yang akan melakukan perbuatan pembunuhan berencana, narkotika, terorisme, korupsi yang diancaman mati, mereka akan mengatakan, cuma janji-janji, toh buktinya juga cuma ramainya menjelang jabatan ada, menjelang pemilu, atau menjelang ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga seolah pencitraan. Tapi sekali lagi secara hukum, yang mengeksekusi putusan adalah jaksa. Dan itu kewenangan ada pada jaksa. Iya. Kang Asep, kalau kita bicara mengenai hak yuridis dari terpidana sendiri, sejauh ini bisa menjadi satu pertimbangan yang bisa dijadikan satu alasan kuat mengapa kemudian ini didelay eksekusinya. Betul. Ada gini, dalam perkara itu ketika orang diperproses, diputus oleh pengadilan, ada upaya hukum biasa dan luar biasa, yaitu banding dan kasasi. Nah, kalau setelah kasasi, berarti putusan berkekuatan hukum tetap. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah BHT, itu sudah jadi eksekusi. Ya. Nah sekarang ada upaya hukum luar biasa namanya PK. Nah, PK itu ada alasannya, tapi tidak menunda eksekusi. Jadi si terpidana boleh mengajukan upaya hukum itu. Tapi kalau sudah inkrah, ya itu bisa dieksekusi prinsipnya. Makanya Undang-Undang Gerasi dikatakan putusan yang bisa dieksekusi adalah putusan berkekuatan hukum tetap, udah BHT. Artinya apa? Kalau sudah putusan kasasi bisa dieksekusi. Nah untuk putusan mati kebiasaannya atau karena ada konvensi-konvensi tertentu, biasanya jaksa menunggu sampai PK. Nah, PK dulu. Tapi sebenarnya kan PK tidak menunda eksekusi. Bahkan kalau si terpidana sudah mengajukan gerasi, ya sudah selesai mengajukan pengampunan. Nah, sekarang modus operandinya itu dipakai oleh para penasihat hukum, oleh terdakwa tadi. Nah, dia sambil menunggu, dia mengajukan PK, apalagi PK oleh MK berkali-kali. Kalau PK berkali-kali, ya nggak akan pernah selesai. Balikan ke prinsipnya atau ke asasnya. PK itu upaya hukum luar biasa, tidak menunda eksekusi. Yang dieksekusi putusan BHT. Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah PK, sikat saja. Karena apa? Putusan mati itu bagi hakim berat kok. Dan itu pertimbangan yang matang. Dan catatan juga, tidak ada satupun di Republik Indonesia putusan mati yang salah. Ya.
Kalau putus yang lain oke lah pernah ada satu, kalaupun salah juga ada upaya hukum. Tapi saya berani jamin dari 100 lebih putusan mati di Republik ini tidak ada satupun putusan apa sudah yang melalui salah. banyak pertimbangan dan juga sudah saya bertanggung jawabkan kok. proses yang harus juga sudah dilalui sebelum akhirnya menjatuhi hukuman mati. Oke, kalau kita lihat dari urgensinya Kang Asep, ada 2 terpidana mati yaitu adalah GS dan TJ yang akan dieksekusi di akhir tahun 2014 ini. 4 lagi terpidana mati untuk kasus narkoba itu kemudian di-delay gitu ya, tidak akan dieksekusi tahun ini. Urgensinya mana yang kemudian sebaiknya didahulukan, Kang Asep? Kalau kita lihat dari kasusnya pembunuhan berencana dan juga narkotika, yang mana narkotika ini dimasukkan ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Prinsipnya tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang diistimewakan, nggak kayak kreditur, preferen, konkuren atau separatis gitu kan. Pokoknya siapa mau yang diputus, jaksa wajib mengeksekusi. Ketika diputus mati, entah dia korupsi, entah dia korupsi nggak pernah ada, walaupun ancamannya ada. Narkotika atau pembunuhan berencana, apapun ya harusnya cepat dieksekusi. Sebenarnya seharusnya kan siapa yang udah duluan ya sikat aja duluan gitu kan. Tapi karena sekarang menumpuk, karena tidak pernah dieksekusi, apapun alasan jaksa yang tahu, ya saya kira tunggu aja, saya kira mungkin kepentingannya apa. Ya, tapi sekali lagi tidak ada prioritas. Pokoknya siapa yang sebelum mati harus dieksekusi oleh jaksa. Ya, ini adalah menjadi tugas kejaksaan pada akhirnya gitu ya, seperti Anda yang kemudian tadi sampaikan. Apa yang bisa dikritisi atau apa yang sebetulnya bisa dilakukan ketika akhirnya ini bisa menjadi tugas kejaksaan dan tidak juga dilakukan pekerjaannya, Kang Asep? Nah, saya pikir kan yang tahu itu kejaksaan. Saya pikir kejaksaan berpijak kepada undang-undang. Artinya apa? Ketika hakim sudah memutus sudah BHT, ya itu kewajiban. Toh yang mengajukan perkara ke pengadilan dulu jaksa. Bahkan jaksa minta diputus mati oleh hakim, dipenuhi mati karena jaksa itu mewakili penuntut umum, mewakili masyarakat publik. Makanya di pengadilan nama jaksa itu penuntut umum, menuntut mewakili publik, mewakili umum. Ketika mewakili umum sependapat dengan keyakinan hakim berdasarkan alat 2 alat bukti yang cukup atau lebih, ya hakim menjatuhkan mati. Nah sekarang dia minta dimatiin, ya kita matiin putusannya. Ya silahkan Anda lakukan sekarang. Nah ketika sekarang jaksa istilah di-delay kayak pesawat aja di-delay gitu kan atau ditunda apapun alasannya, saya pikir ya sekarang masyarakat Indonesia sedang menuntut kok bahwa hukuman mati harus dilaksanakan. Artinya apa? Inilah bicara penegakan hukum. Nah, ketika penegakan hukum tidak dilaksanakan, masyarakat lama-lama tidak akan percaya. Tapi sekali lagi ya kita berharap kepada Jaksa Agung yang sekarang tuh cepat. Ya memang kita ada halangan-halangan lah. Orang selalu mengatakan bertentangan hak asasi manusia, bertentangan ada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga tertentu. Saya pikir putusan ini bukan persoalan kemanusiaan. Ini persoalan hukum, diselesaikan secara hukum. Hukum acara telah menentukan. Artinya apa? Putusan pengadilan selesai, sekarang ada pada kejaksaan. Jadi jangan hiraukan mereka. Karena ada integritas hukum yang kemudian dipertaruhkan di sini. Iya, karena sekarang itu mahkotanya putusan itu adalah eksekusi yang dilaksanakan oleh jaksa. Apalagi kalau jaksa minta hukuman mati oleh hukuman mati, sekarang dilaksanakan. Loh apa arti minta dikawin, kalau sudah dikawin nggak mau dipakai. Kalau kita lihat ya tadi sedikit membahas mengenai PK sendiri yang bisa dilakukan berulang-ulang. Sebetulnya Anda melihat ini sebagai satu hal yang dapat mendelay. Bukan tidak hanya mendelay, ini merusak tatanan hukum acara. Jadi putusan MK itu kalau PK berkali-kali, satu tidak ada kepastian hukum. Apakah sekarang MK ngerti nggak? Kalau PK itu kan gede, hakim tidak boleh mengadili perkara yang sama. Sekarang anggap aja hakimnya ada 60 di Mahkamah Agung. Apalagi dia pernah nangani kasasi. Kalau semua hakim sudah digilir dapat PK, itu siapa lagi yang ngadili? Kalau PK bisa berulang-ulang kan tidak ada batasan. Sekarang PK sekali lagi hakim ABC sudah, misal sampai Z, sampai semua hakim tergilir semua dapat. Kan nggak mungkin hakim melanggar yang bersama. Sekarang kalau PK berkali-kali siapa yang akan mengadili Mahkamah Agung? Apakah Irfan Hakim, Christine Hakim atau Hakim Garis yang ngadilinya? Nah ini kadang-kadang MK juga ngawur dalam kala ini. Saya katakan ngawur dalam kala ini. Karena kepastian hukum acara itu udah jelas ya. Bahkan dikatakan di UUD kita pasal 24 ayat 4, susunan hukum acara diatur dengan undang-undang, bukan dengan putusan MK. Nah, MK ini suka ngawur menyampuri urusan kewenangan MA gitu kan. Nah, hukum acara itu tekstual harus ada kepastian. Kalau berkali-kali itu ya nanti tidak ada kepastian. Yang hukuman mati ngajuin aja PK terus karena tidak ada batasannya kan. Dan ini dilihat sebagai satu senjata ampuh untuk akhirnya menunda eksekusi mati oleh terpidana. Makanya gitu ya. saya bilang makanya undang-undang cepat dirubah nanti PK dibatasi lah 2 kali misalkan. Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh WNA dengan negaranya untuk kemudian juga ini memenuhi hak yuridisnya yang ini menjadi salah satu penyebab mengapa eksekusinya ditunda. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Kang Asep. Besok kami akan segera kembali. Ya, kembali di dialog kita hari ini dan di ujung telepon sudah tersambung Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Bapak Tony T. Spontana. Halo, selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi. Ya, kembali di Dialog Jurnal Pagi dan terima kasih sudah bergabung. Pak Tony, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Asep terkait dengan ditundanya eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba gitu ya. Beberapa di antaranya adalah warga negara asing. Terkait dengan integritas hukum di Indonesia, sejauh mana hal tersebut akan berpengaruh sebetulnya Pak Tony? Mengenai apanya itu? Ya, ditundanya eksekusi mati. Ya. Ya. Halo? Ya, Pak Tony. Ya. Ya, bagaimana Anda kemudian melihat ditundanya hukuman mati ataupun eksekusi mati terhadap terpidana narkoba, terhadap integritas hukum di Indonesia? Anda melihatnya seperti apa, Pak Tony? Ya, kalau kita di pihak kejaksaan sudah confirm ya, penegakan hukum ini harus dilaksanakan dengan konsisten, tegas dan lugas gitu. Namun di samping itu kita juga tak pernah ragu dalam hal melaksanakan eksekusi terpidana mati ini. Yang menjadi persoalan kan mereka ini telah diterima pengajuan PK-nya oleh pengadilan negeri setempat dan telah ditetapkan waktu sidangnya. Nah, ini memang masih menjadi perdebatan. Apakah PK itu yang boleh diajukan satu kali itu, apakah akan tidak menimbulkan pertanyaan besar mengenai kapan suatu perkara itu. Ya, Pak Tony. Halo Pak Tony. Tampaknya hubungan telepon antara studio dan juga Pak Tony terputus. Kita akan coba menghubungi Pak Tony kembali. Kang Asep, kembali ke bahasan kita sebelum jeda, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh warga negara asing ke negaranya ini menjadi salah satu hal yang akhirnya menunda eksekusi mati terhadap terpidana. Sekarang ketika ada WNA di Indonesia diadili, ya menurut hukum Indonesia, ataupun sebaliknya, ketika warga Indonesia di luar negeri diadili, nah universal dikenal ajas kedaulatan. Artinya negara masing-masing punya sistem hukumnya masing-masing yang tidak boleh dicampuri. Contoh konkretnya, ketika Indonesia menghukum warga negara A, ya, negara A, warga negara yang diadili di Indonesia tidak boleh mencampuri urusan apapun. Dia hanya bisa meminta melalui kedutaan besarnya minta keringanan, ya, membantu bantuan hukum seperti layaknya advokat-advokat membantu. Indonesia pun sama gitu. Jadi ketika ada orang-orang Indonesia, orang-orang negara asing bisa dihukum mati, warga negara asing memasuki Indonesia itu intervensi. Tapi sebatas dia misalkan meminta keringanan, minta pengampunan silahkan saja. Tapi tidak boleh misalkan bebaskan, kurangi, yang tidak boleh. Sama dengan Indonesia. Nah, ini yang suka disalah tafsirkan adalah begini. Ketika hukuman mati mau dilaksanakan di Indonesia, nah orang-orang anti hukuman mati di Indonesia suruh mengatakan kalau hukuman mati Indonesia dilaksanakan warga negara asing, nanti Indonesia susah minta yang dihukum mati di luar. Nah itu berpikirannya ngaco, gitu kan? Keliru. Kelirunya apa? Orang-orang asing yang di Indonesia itu kebanyakan kan yang narkoba di hukuman mati. Kalau nggak narkoba mah nggak pernah jarang. Boleh katakan tidak pernah lah di hukuman mati. Kalau pencurian, pembunuhan biasa-biasa lah hukumannya. Tapi kalau narkoba hukuman mati, nah sama Indonesia juga. Ketika warga negara asing Indonesia di negara asing, narkoba di Cina kan ada beberapa negara. Kita nggak pernah ribut. Kita minta tolong hanya ke Saudi Arabia, ke Malaysia. Tapi bukan persoalan di narkoba. TKW. Baik. Ya, dan itu kemudian menjadi kedaulatan di sebuah negara karena kejahatannya terjadi di negara tersebut. Oke, kita kembali tersambung dengan Pak Tony. Pak Tony silakan. Halo. Ya. Terputus ya. Ya, silakan melanjutkan pernyataan Anda tadi terkait dengan penundaan. Jadi kembali lagi bahwa penegakan hukum di negara kita sendiri kita harus junjung kedaulatannya. Artinya penegakan hukum itu akan berlaku bagi semua orang yang ada di Indonesia termasuk warga negara asing yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan penundaan eksekusi mati terhadap dua warga negara asing ini, bisa saya sampaikan informasi bahwa dari Malawi itu namanya Namaona Denis, ya. Ketika kita sudah siapkan eksekusinya, yang dulu dia mengaku berwarganegaraan Malawi, sekarang dikira orang dia mengaku warga negara Nigeria. Nah ini kita harus pastikan dulu kepada
perwakilan negaranya di Indonesia. Treatment seperti ini sebetulnya sama yang dilakukan oleh Indonesia apabila ada warga negara kita yang terancam hukuman mati di luar negeri. Kita harus memastikan hal itu. Kedua, menyangkut bagaimana nanti setelah terpidana ini dieksekusi, tentu kita perlu mendengar perwakilan negaranya di sini akan dikebumikan di mana, misalnya dikuburkan di mana dan bagaimana proses selanjutnya setelah eksekusi itu. Jadi sebetulnya ini semua berada di luar tataran yuridis. Jadi aspek-aspek yuridisnya itu sudah selesai. Tidak ada kita bicara lagi mengenai hukumnya. Jadi ini semata-mata masalah administratif karena menyangkut warga negara asing. Oke. Begitu, Mas. Ya, artinya untuk terpidana kasus narkoba ini kemudian akan menunggu administratif yang kemudian sedang dilakukan. Kalau ditunda, kemudian pertanyaannya adalah sampai kapan, Pak Tony? Kalau taruhlah hari ini bisa selesai semua ya. Besok itu kita nggak ragu-ragu untuk eksekusi. Bagus, hebat. Oke. Jadi kita sudah tegas, Jaksa Agung juga sudah memberikan komitmen yang keras, malah menurut saya. Kalau semua aspek itu sudah terpenuhi hari ini, besok pun bisa kita laksanakan. Oke. Ya, Pak Tony, terkait dengan hak-hak yuridis yang sudah digunakan oleh seluruh terpidana, sebetulnya itu sudah digunakan semuanya atau seperti apa, Pak Tony? Ya, seperti kasus yang di Batam ya, 2 terpidana. Ya. Pak Tony? Oke, kembali terputus hubungan telepon kita dengan Pak Tony. Kang Asep, pendapat Anda terkait dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi seperti apa? Nah, sekarang kita bersyukur ya, alhamdulillah puji Tuhan bahwa ternyata Kejaksaan Agung telah mau melaksanakan, hanya terpaku aspek administratif. Sekarang baru tahu bahwa ternyata berbeda kewarganegaraan. Tapi kan sebenarnya waktu di putusan ada identitasnya warga negaranya apa. Tapi kan sekarang menandakan bahwa si pengedar-pengedar narkoba atau orang-orang yang merusak republik ini ternyata juga dari keimigrasian dipertanyakan kan. Kenapa dulu menggunakan warga negara yang berbeda? Tapi sekarang itu sudah selesai. Sekarang tinggal memastikan mungkin karena nanti setelah dieksekusi mau dikirim ke negaranya yang mana karena takut 2 negara yang berbeda. Tapi sekali lagi kita sangat berterima kasih kepada Kejaksaan. Artinya apa? Bahwa ini tinggal persoalan administrasi. Karena takut jenazah sudah didor nanti dikirim kemana? Karena alamatnya 2 yang berbeda negara kan. Tapi dari tanda itu dan menandakan bahwa orang itu kan jelas masuk ke Indonesia melanggar keimigrasian karena warga negaranya tidak jelas. Di paspornya harusnya jelas kan? Kalau kita ke kasus narkoba yang memang ini kemudian sudah diputus hukuman mati, namun eksekusinya terus ditunda. Kasus BNI ini cukup menarik sebetulnya, Kang Asep, kalau ditelisik. Tidak kunjung dieksekusi, BNI kemudian masih melakukan bisnisnya dari dalam sel. Anda melihat ini sebagai satu efek daripada ditundanya hukuman mati? Ini satu dulu sebelum jawab itu ya. Bahwa sekarang dengan hukuman mati aja masih melakukan bisnis kan, apalagi mati lebih hebat lagi kan, karena kerjasama dengan oknum-oknum tertentu. Nah sekarang kalau ini tidak dieksekusi, dapatlah putusannya 2. Kalau tidak dieksekusi, ini menimbulkan efek kepada yang lain. Nanti seolah-olah bandar-bandarnya beranggapan, alah cuma janji-janji kan. Padahal sekarang kalau pernyataannya Tony, ini akan dieksekusi kan oleh Tony kan. Ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, terputus lagi ya? Iya, terputus lagi. Pak Tony, terkait dengan ditundanya eksekusi untuk kasus narkoba, seperti kita belajar ke kasus Beni, bahwa kemudian eksekusinya terus ditunda, Beni masih terus melakukan bisnisnya dari dalam sel. Ini sebagai salah satu efek ataupun konsekuensi dari ditundanya eksekusi? Jadi gini, terlepas dari apakah karena belum dieksekusi mereka berbisnis lagi, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tapi saya kasih gambaran seperti ini ya. Misalnya kasus yang di Batam itu sudah pernah mengajukan PK dan ditolak, gitu. Kemudian sekarang mengajukan PK lagi. Nah ini oleh pengadilan PK-nya, gitu, akan sudah ditetapkan hari sidang PK-nya tanggal 6 Januari 2015. Hal-hal seperti ini kan harus kita terima kan? Nggak boleh kita hindari. Kalau kita mau progresif, misalnya, saya inginnya pada waktu mengajukan PK yang kedua, setelah PK yang pertama ditolak, dan tidak ada novum, pengadilan negeri setempat itu menolak saja.
pengajuan PK-nya dalam arti tidak diterus. Apakah mekanisme hukum seperti ini bisa diadopsi? Saya kira perlu dibicarakan antara Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan instansi terkait lainnya. Memang kalau seperti ini kita akan sulit mengatakan, ini sudah final nih, kita akan eksekusi esok hari. Sulit. Akan menjadi bumerang bagi kami ketika sudah ditentukan misalnya akan ada sidang PK di Pengadilan Negeri setempat tanggal 6 Januari 2015. Sementara sebelum tanggal itu kita eksekusi. Itu akan jadi permasalahan yang menimbulkan pro kontra yang luar biasa. Seperti halnya pengajuan gerasi, pengajuan pemberian remisi dan sebagainya, ini belum jelas ketentuannya. Ketika seorang sudah PK satu kali ditolak, kemudian menyatakan akan mengajukan PK. Taruhlah hari ini dia menyatakan akan mengajukan PK yang kedua. Tetapi realisasinya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun dia tidak mengajukan PK. Yang ini tidak diatur oleh mekanisme yang ada. Oleh karena itu Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sudah sepakat untuk mengatur hari ini dengan memberikan jangka waktu. Misalnya, hari ini Anda menyatakan akan mengajukan PK. Diberikan waktu sekian bulan. Apabila dalam waktu sekian bulan yang diberikan itu tidak mengajukan PK, itu ya sudah dianggap ingkrah, final, dan bisa langsung dieksekusi ya. ada kalanya begini, dia akan mengajukan PK. Setelah ditunggu 6 bulan, Anda belum mengajukan PK, sebentar mencari novumnya. Kan nggak logis. Akan mencari novum itu sampai kapan? Sedangkan di PK pertama, novum yang diajukan itu sudah ditolak. Nah ini supaya Bang Asep juga harus mendorong hal ini. Karena mekanisme di dalam peradilan itu juga kadang-kadang mesti kita sepakati kayak apa. PK yang berkali-kali ini endingnya seperti apa? Apakah bisa pengadilan negeri setempat bisa langsung menggugurkan permohonan PK yang kedua jika memang novumnya tidak ada. Kami melihat beberapa terpidana yang mengajukan PK berkali-kali memang bisa menimbulkan kesan menunda-nunda putusan, mengulur-ulur waktu eksekusi, tetapi kita tidak bisa secara simply mengatakan, oh Anda mengatakan mengajukan PK tanpa novum yang sudah ada, Anda dianggap menunda-nunda eksekusi juga kita tidak bisa mengatakan demikian. Baik. Itu Mas. Ya, Pak Tony, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini juga bisa menjadi satu informasi yang cukup jelas kepada masyarakat yang kemudian sudah terlanjur berharap ataupun memberikan ekspektasi terkait dengan eksekusi yang akan dilakukan terhadap terpidana mati untuk kasus narkotika. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Tony. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat. Ya, saya ke Kang Asep sebentar. Kalau kita lihat untuk pengajuan gerasi yang kemudian belum jelas sebetulnya aturannya. Menurut Anda seperti apa? Kita akan bahas setelah jeda, Kang Asep. Kami akan kembali ke jeda. Ya, kembali di dialog kita hari ini, Kang Asep, terkait dengan pengajuan gerasi yang aturannya belum jelas. Ini berujung kepada ditundanya eksekusi mati gitu ya terhadap terpidana mati. Anda melihat ini seperti apa? Ya, tadi kata saya setuju dengan Pak Tony kan, bahwa ini sebenarnya ditunda atau delay atau apapun, atau ujungnya harus dilaksanakan. Ini persoalannya kan karena apa ya? Gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu karena PK berkali-kali tadi. Karena PK berkali-kali sehingga jaksa tidak bisa melakukan eksekusi. Tadi Tony bagus dengan ngasih contoh, ya, bahwa hari ini mau dieksekusi. Tapi tanggal sekian akan ada sidang PK. Karena apa? Karena si terdakwa itu mengajukan PK yang berkali-kali tadi, sehingga jaksa tidak takut di belakang hari kan. Nah ini memang harus ada solusinya. Solusinya apa? Ya tadilah PK harus dibatasin berapa kali, misalkan 2 kali, 1 kali masing-masing pada para pihak. Kedua harus dibatasin waktunya. Kalau nggak ada pembatasan waktu, ya nanti udah PK 2 kali, ya udah selesai, ditolak lagi katakan. Jaksa mau eksekusi, ngajuin PK 3 kali. Terus ini berulang-ulang karena tidak batasan waktu. Nah ini harus ada penyelesaian. Sekali lagi, ini perlu dipahami bahwa hukum PK itu bagian dari hukum acara. Hukum acara terus ada kepastian. Nah kalau nggak ada kepastian itu bukan hukum acara namanya gitu kan. Karena orang bisa terus mencari celah sehingga orang tidak bisa dieksekusi dengan alasan mengajukan PK. 2 itu. Ketiga, kalau gerasi undang-undangnya jelas saya tanyakan tadi di awal. Gerasi mengatakan malah terhadap putusan yang sudah berlaku hukum tetap sampai kasasi,
Ya, ketika orang mengajukan gerasi hanya sekali lagi di undang-undang yang baru tentang gerasi itu bisa dieksekusi. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk orang sudah mengajukan gerasi, ya sudah. Ketika ditolak, PK dia tidak nggak bisa PK, tapi masalahnya sekarang orang sudah mengajukan gerasi, sekarang ngajukan PK. Nah, kalau udah gerasi itu logikanya udah minta pengampunan. Tapi udah minta pengampunan upaya hukum. Kalau upaya hukum ini kan soalnya orang tidak merasa bersalah. Sebenarnya logikanya ketika orang sudah kasasi, ngajukan gerasi, ya PK nggak bisa. Nah sekarang karena PK berkali-kali, dia harus PK aja berkali-kali terus. Sehingga nggak ada kepastian di Republik ini. Memang betul bisa dipahami Jaksa Agung. Soalnya tidak ada kepastian sehingga kami takut belakang hari ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya secara hukum udah bisa dieksekusi kok. Ya, secara closing statement Kang, siapa apa yang Anda ingin sampaikan? Sekarang gini, hukuman mati kalau sudah berhukum eksekusi. Sekarang menyangkut persoalan ada pihak-pihak mengadakan upaya hukum, ya misalkan PK yang berkali-kali. Saya kira untuk perkara bandar narkoba, pembunuhan berencana, sekarang keadaan baru sebenarnya bukan hukum istilahnya, tapi keadaan baru ya alasannya ada 3 atau 4 263 KUHP itu. Sekarang apa? Dia jelas ngedarin. Bukti apa yang membalikan bahwa dirinya tidak melakukan itu? Kan sulit. Tertangkap di bandara ada ekstra, ada apa. Sekarang bukti baru apa yang menyatakan bahwa dia bukan bandar, dia bukan pengedar. Kan secara logika sederhana anak SD pasti tahu bahwa tidak mungkin bisa dibuktikan sebaliknya bahwa dia tidak melakukan perbuatan sebagai pengedar atau membawa yang kiloan bandar-bandar itu kan. Makanya hakim tidak mungkin salah dalam menjatuhkan hukuman mati di Republik ini. Ya betul. Artinya itu sudah menjadi sebuah keputusan final dan juga mempertimbangkan banyak hal. Kang Asep, terima kasih atas waktunya. Untuk Anda, selamat pagi. Ya pemirsa, Jurnal Pagi selengkapnya akan hadir usai jeda.